dalam sidang tuntutan jaksa terhadap 2 terdakwa pencemaran nama baik terhadap Eni Sagara. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu ada menyuarakan berita yang harusnya memang kita siarkan ya, karena ini menjadikan contoh buruk di Republik ini bagaimana saya mengatakan tanda kutip ya, para perusahaan-perusahaan buzzer atau bos-bos buzzer ini agar tidak membina usahanya untuk menghancurkan mental dari usaha orang lain. Bagus, terima kasih ada selalu menyuarakan ini. Tapi tadi Pertama. Kedua, saya belum kedua nih. Kedua, saya akan selalu menjadi garda terdepannya Bu Eni Sagara dalam menumpas kezaliman yang terjadi di dunia maya. Saya nggak akan pernah gentar dari awal saya melihat bagaimana perjuangan Bu Eni untuk membawa ini ke jalur hukum. Saya ingat banget Agustus 2025 lalu kita sama-sama senang gitu karena ada informasi penting yang datang ke dalam handphone kita masing-masing, sehingga ini menjadi masukan laporan Ibu Eni dan Pak Iwa kepada pihak yang berwajib sehingga ditangkapnya si Ferry CS. Aku ngomongnya begitu ya. Itu sih Bu Eni, aku akan selalu ada. Pak Iwa, terima kasih. Ya, mungkin nggak ada orang yang sekuat dan seberani Bu Eni karena ini kita melawan sindikat. Ini kita melawan sindikat. Kalau bukan Bu Eni sama Pak Iwa yang terpilih untuk ini, mungkin nggak ada yang berani dan nggak ada yang sanggup. Jadi aku juga boleh ya menghimbau kepada teman-teman pengusaha skincare, kalian harus berterima kasih sama Bu Eni dan Pak Iwa. Karena mereka lah kalian sekarang bukan korban buzzer selanjutnya. Betul. Gitu ya. Karena kalau nggak tertangkap, itu si bos buzzer yang masih dengan penyakit hatinya sirih girideng lihat orang lain sukses, pasti membuzzer kalian juga. Dijamin 100% karena saya kenal sifatnya. Betul, ini memang terserah kalian mau berkata apa, tapi ini pendapat saya pribadi, kalian harus berterima kasih dengan Pak Eni. Oke, Kak Fitri mungkin menyayangkan aturan tetaplah aturan ya. JPU berhak dan punya wewenang untuk menentukan berapa tuntutan. Tapi saya masih berharap keadilan akan tetap ditegakkan. Masih ada keputusan dari Majelis Hakim yang mulia. Semoga tidak melihat bahwa ini hanya sekedar pembajaran simpel. Undang-undang ITE yang pencemaran nama baik. Semoga Majelis Hakim bisa melihat dengan luas bahwa dampak perbuatan Ferry CS ini satu, menghancurkan usaha tidak hanya Bu Eni tetapi seluruh skincare di Indonesia. Bukan hanya kepada Bu Eni, sekali lagi termasuk kepada seluruh pemilik owner skincare di Indonesia. Bagaimana pergerakan ekonomi di dunia skincare ini terhenti, kayak ngerem mendadak gitu ya. Nah ini harus dilihat, timbulnya banyak pengangguran, timbulnya sekarang brand-brand luar yang masih menjadi raja di negeri sendiri. Nah ini harus saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, walaupun memang JPU mempunyai wewenang untuk menuntut 2 tahun ya, tapi harus dilihat dampak dari perbuatan mereka ini sangat merugikan bangsa selain merugikan pribadi Bu Eni. Itu aja sih, karena sangat masif ya, sangat masif dan struktur. Hampir tiap hari kita ya kan? Iya, selama kurang lebih 2 tahun. Bayangkan kalian di buzzer 1-2 kali story aja. Ini kita ribuan unggahan. Itu yang menjadi barang bukti itu mungkin hanya yang ada di feed saja, tapi yang di story akun mereka itu tidak ter-record. Bagaimana setiap hari kita harus bangun, apalagi nih story-nya, apalagi ini, betul nggak Pak Iwan? Nah, jadi jangan hanya dilihat, barang buktinya itu hanya yang ada di feed dan salad dan entertain. Iya, kalian bayangin kalau mereka satu hari 2 story aja, kali aja 1,5 tahun, berapa ribu konten yang sudah mereka ciptakan untuk menghancurkan diri. Termasuk saya dan teman-teman lainnya. Oke. Bu Fitri, perlu ditambahkan tadi statement Kak Fitri ya, sangat tepat. Kejahatan digital ini di undang-undang kita itu belum lama ya memang, sehingga pemerintah mungkin harus mereview ulang kejahatan digital, bukan hanya konteks kejahatan digitalnya yang mesti dilihat, tapi dampak sosial ekonominya ya. Bagaimana evaluasi peredaran
bisnis skincare ini demikian besar, tiba-tiba berhenti mendadak dan sekarang belum tumbuh. Dan malah brand luar yang masuk itu mungkin izin pemerintah yang berwenang untuk mereview kembali, berdiskusi kembali antara aparat penegak hukum, ancaman hukuman yang tepat berapa tahun sih sebenarnya yang perlu JPU sampaikan, yang perlu JPU tuntut dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial seperti ini. Dan Karena dampaknya sangat luas. saya tambahkan dan tentu yang memang menimbulkan kerugian yang sangat besar. Iya. Ya, oke, misalnya kalau hanya menghina secara Iya. personal ya udah oke Yes. gitu, tapi harus dilihat dampak dari perbuatan Betul, ini. betul. Satu perusahaan, bahkan semua perusahaan skincare di Indonesia ini menang mendadak. Iya. Itu yang harus dipertimbangkan. Betul. Jadi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap produk lokal. Bukannya negara Indonesia sendiri yang rugi. Itu tolong dipertimbangkan yang mulia. Rasa kepercayaan terhadap kualitas produk kosmetik di Indonesia itu menurun. Sehingga produk luar lah yang masuk ke Indonesia yang merajai pasar. Sebelumnya, sebelum ada Black Campaign ini, sebelum ada Huru Hara Skincare ini, produk lokal lah yang menguasai. Itu kenyataannya. Dan ini sangat-sangat merugikan. Banyak pengusaha-pengusaha juga mengeluh sejak ada Huru Hara Skincare ini. Apalagi isinya semuanya fitnah. Bisa dibuat begitu saja. Kita ya takut sama Allah gitu kan ya. Menyakiti gitu kan. Atau apa ini seenaknya aja kita jeleget-jeleget diviralkan. Di ads. Mbak Fitri tanggapin dong, persidangan kemarin kan terungkap bahwa ada aliran dana dari Dr. Oki dan salah satu rekening terdakwa Ferry, 20 juta rupiah. Ya. Tanggapannya bagaimana dengan kasus? Sangat disayangkan kenapa dia tidak dihadirkan. Itu aja ya. Harusnya memberi. Saya meyakini ada panggilan. Saya meyakini ya. Tetapi sangat disayangkan tidak dihadirkan dan tidak juga yang bersangkutan memberikan hak jawabnya bukan di sosmed. Harusnya hak jawabnya di pengadilan. Gitu. Itu aja. Kak Fitri sendiri meyakini nggak ada hubungannya aliran dana ini dari Dr. Oki ke salah satu Saya terdakwa? tidak menyebut satu orang ya. Dari awal terjadinya darder. Kami itu tahu kita loh yang dihubungi. Secara batin sebelum ada hubungan para buzzer itu, secara batin saya tahu ini perbuatan siapa yang ingin Bu ini hancur. Secara batin saya tahu, tetapi saya nggak bisa ngomong secara batin karena ini hukum di Indonesia. Tapi kan sekarang sedikit sudah terbuka. Contohnya apa nih? Teman-teman yang tadinya menghujat Bu Heni dan saya berbondong-bondong minta maaf. Artinya apa? Mereka sudah sadar bahwa trending yang terjadi bertahun-tahun di sosmed ini salah. Bahwa bukan dia loh mafia skincare ini. Garis bawahi, saya tidak dalam kapasitas untuk berbicara skincare. Saya sekali lagi menunggu BPOM untuk berbicara tentang ini. Karena percuma kita punya BPOM kalau BPOM tidak berani mengatakan, oh ternyata yang mafia ini, oh ternyata yang digiring opini sama masyarakat ini bukan Bu Heni gitu. Jangan ada perdebatan di sosmed yang akhirnya menimbulkan masalah baru. Secara batin saya sudah tahu. Kalau teman-teman lihat dari nih kamu ya, saya selalu diwawancara sama kamu, siapa Bu ini? Secara batin saya sudah tahu siapa yang Menurut diurus. penerawangan. Menurut mata batin. saya udah tahu, tapi ya biarkan. Saya meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kejahatan yang abadi. Betul. Tidak Dan ada. tidak ada kejahatan yang sempurna ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada pendukung yang abadi juga. Kalau tahu ternyata Bu Heni yang benar tuh, lihat mereka berbondong-bondong datang ke sini. Bu, secara batin kan tahu Bu. Secara dunia nyata kenal. Pernah nggak ada saya atau apa sih? Ya, secara pertemanan ya. Seandainya dia teman saya pasti tanya. Sayangnya dia bukan teman saya. Saya hanya mengenal. Saya bukan teman saya. Jangan digiring-giring. Saya nggak sebut nama. Jangan memancing di air keruh. Jangan memancing di air keruh. Kak Fitri tapi menyayangkan nggak sampai sekarang ini beliau nih Dr. Oki ini belum klarifikasi. Ya, Secara kalau gamblang. misalnya memang benar Hanya di medsos cuman aja. uang terima kasih, ngomong dong di Tadi kan udah kalian. kita jawab. Coba kalau misalnya saya ya, kalau misalnya nih, saya nggak tahu nih bapak-bapak penyidik di Polda Jabar apakah benar sudah memanggil atau belum. Karena kan saya salah satu orang yang dipanggil. Walaupun saya nggak masalah ya, walaupun saya tidak dihadirkan sebagai saksi. Saya Harusnya menghormati- dihadirkan kan? Iya, saya menghormati keputusan pihak berwajib bahwa tidak diperlukan keterangan saya. Nggak masalah, ya nggak masalah. Itu wewenang mereka. Tetapi kalau misalnya memang ada panggilan buat siapa aja ya, buat siapa aja yang memang
apa ya, yang memang tersepial namanya masih cepu-cepu itu harusnya dihadirkan. Karena buat mereka pun kesempatan untuk membantah apa yang dituduhkan, apa yang disampaikan para cepu ini kepada saya dan Bu Heni. Kalau memang itu tidak benar, ya. Itu kesempatan. Logikanya, Jadi aneh kalau tidak dokter Samira aja diperiksa, tidak tahu. Aduh takut ya, nanti dia merong-merong lagi kalau nyebut dia. Tapi saya salut sama Dokter Samira ya, karena dia sudah berani mengatakan kalau Bu Heni banyak uangnya dan bukan mafia. Ya salut. Tinggal sedikit lagi mungkin alangkah baiknya kalau kita sebagai manusia hilaf itu biasa. Ya, hilaf itu biasa. Saya juga banyak hilafnya. Kalau memang beliau ini pernah mengatakan, oh siapa Bu Heni Sagara mafianya, tolonglah diralat biar sempurna mengembalikan nama baik Bu Heni. Dokter Itu sudah hanya bilang sarannya. bahwa nggak ada produk berbahaya dari yang dihasilkan industri otomotif. Anggapannya bagaimana? Saya tidak ikut campur urusan produk, tapi saya memang pakai produknya Bu Heni. Saya pakai, orang-orang rumah saya pakai. Kalau berbahaya mungkin saya nggak mau pakai, apalagi yang untuk melasma itu kan saya pakai. Itu aja contohnya, tapi regulasi dan lain-lain saya nggak tahu. Tapi saya meyakini pabrik sebesar Bu Heni nggak mungkin gegabah untuk melanggar. Itu aja sih teman-teman. Apalagi pertanyaannya? Udah cukup, yuk. Kasihan. Itu baru rekening saudara Ferry ya, yang sekian itu tadi transfernya. Tolong diperiksa rekening yang lain, itu ada juga. Setoran tunai juga ada juga, dari pihak ketiga itu ada juga. Masa lebih tahu saya? Ayolah tegak lurus gitu kan, ayo polisi gitu kan, Polda Jabar, Cyber, di Polda Jabar tegak lurus, itu yang saya inginkan. Masa saya harus teriak-teriak gitu kan? Saya akan kejar terus keadilan ini. Ingat, bukan hanya yang kemarin disebutkan saja di persidangan. Ada barang bukti lain di rekening anak buahnya Ferry dari orang tersebut. Periksa, kalau mau periksa semua rekening anak buahnya Ferry. Saya tahu nama-nama anak buahnya Ferry, periksa pasti ada transferan dari dia. Kalau memang uang terima kasih, oke kasih Ferry uang terima kasih. Kalau anak buahnya uang apa? Ya. Ini boleh saya bantu ya, karena saya juga mendapatkan informasi daripada informan itu. Mungkin saya mengerti kekecewaan yang terjadi di Bu Heni. Tapi ya apapun itu kita hormati apa yang sudah terjadi sekarang. Semoga ini mencari keadilan Bu Heni belum selesai. Semoga juga penegak hukum juga mungkin setelah kita nggak akan pernah tahu apakah dari putusan nanti keputusan Majelis Hakim yang mulia ada lagi orang-orang yang wajib dimintain keterangannya, wajib dihadirkan kembali, kita nggak tahu. Tapi kalau itu terjadi, masya Allah tabarakallah banget, berarti Majelis Hakim yang mulia memang menginginkan bahwa bisnis buzzer apapun itu namanya tidak dibiarkan di negeri ini. Ya. Satu lagi dah Kak Fitri. Apa? Sekuat apa sih mungkin orang ini sampai tidak bisa tersentuh nih, padahal bukti udah gamblang secara jelas terbuka nih. Apa sekuat apa mungkin melihatnya? Apakah Saya tidak pernah merasa ada manusia yang kuat kecuali dia makan batu. Ya. Kecuali dia udah makan batu baru dia kuat. Kalau kita masih makan nasi udah sama. Ingat ya, semua orang itu punya kekuatannya masing-masing. Ya, semua juga punya keyakinannya masing-masing, semua punya perjuangannya masing-masing. Tapi saya meyakini tidak ada kejahatan yang abadi, balik lagi ya. Nggak ada manusia kuat. Kamu lihat kemarin Darnerdor tadi malam siapa? David Sos. Ya, contoh itu ya, contoh. Ya. Apalagi kita sesama rakyat lah, say. Udah jangan main-main. tapi mencium ada yang melindungi nggak sih dokter kau sendiri? Uzon, lu nggak boleh ngomong begitu. Ya kita lihat saja, Aku kita tuh nggak lihat bisa saja. digiring-giring, say. Kita Kita percaya. lihat saja logikanya. Dia pernah posting rumah saya di feed-nya dia gitu kan. Terus dia pernah posting ada foto saya juga sama mitra saya, pernah dia posting juga. Podcast juga itu mungkin membahas saya gitu kan. Ya sangat-sangat tidak masuk akal kalau misalnya sampai tidak diperiksa ada apa, itu aja. Apalagi kalau rumahnya sudah digeledah, berarti ada bukti kuat dong. Itu. Oke. Ya, pokoknya pesan terakhir Pesan terakhir buat Dr. Oki ada. Buat Dr. Oki. Pesan terakhir buat Dr. Oki apa? Oke, buat Dr. Oki. Langsung nih, to the point nih. Buat Dr. Oki pesannya, Doktip aja diperiksa loh, lama loh, nggak ada ikatannya, nggak ada urusannya loh.
gitu loh. Setelah saya tanya sama Ferry, tidak ada urusannya Doktip ini, benar-benar murni dia tidak terlibat gitu kan dalam buzzer ini. Kita kan taunya Doktip diperiksa ada apa, Doktip diperiksa gitu kan, tidak ada urusannya Doktip di urusan buzzer dan black campaign kami semuanya gitu kan. Buat Dokter Oki gitu. Ya. Dokter Oki. Ya buat Dokter Oki, Dokter Samira saja diperiksa dari pagi sampai malam. Masa Dokter Oki tidak sedikit pun diperiksa? Ada apa? Nantang klarifikasi nggak, sampai sering kan belum klarifikasi nih secara gamblang. Oke, silakan. Saya tantang dia untuk klarifikasi. Kalau klarifikasinya bohong, ingat, Dokter Oki tahu sifat Bu Heni seperti apa. Bu Heni menyimpan semua barang buktinya. Kamu berbohong apa, saya akan bantah. Kamu berbohong apa, saya akan bantah. Saya tidak takut kecuali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Fitri tadi mau ngomong tuh. Ya, ini Pesan buat agak- Dokter Oki apa? Agak berbeda ya. Kali ini agak berbeda. Kalau Bu Heni mungkin karena ada ikatan batin dan ada ikatan bisnis di dalamnya. Jadi saya menghargai apa yang Bu Heni ungkapkan barusan. Tetapi buat aku pribadi, untuk Dokter Oki, aku masih menganggap sampai hari ini dia adikku. Ya. Kalau memang dia mengetahui apa yang kira-kira harus dia ungkapkan. Karena kita menyimpan rahasia itu nggak enak. Ya, aku hanya mengatakan itu. Semoga apa kata-kata aku ini bisa dicerna dengan baik. Semua manusia ada hilafnya, ada salahnya tentu. Tapi kalau memang apa yang sekarang terjadi penggiringan opini dar der dor ini, silakan aja melakukan haknya untuk membersihkan namanya terkait si 20 juta itu. Karena saya juga nggak bisa menghakimi ini untuk apa. Hanya dia dan Tuhan dan Bu Heni yang tahu ya. Kalau saya kan nggak tahu. Nah, saya menghimbau juga, mudah-mudahan ini pelajaran penting buat Dokter Oki Pratama agar kedepannya hati-hati memilih kawan. Itu aja ya. Terima kasih.